Firman Allah di dalam Alkitab Perjanjian Lama, banyak terdapat bermakna petunjuk tentang masa yang akan datang. Sebab firman Tuhan di kitab-kitab tersebut banyak mengandung nubuat akan kedatangan Sang Mesias. Selain berisi cerita akan kisah hidup Abraham, Ishak dan Yakub juga mengandung makna petunjuk tentang Mesias yang dijanjikan. Pergumulan Yakub berawal ketika dia mengambil berkat hak kesulungan dari Esau dengan menipu Ishak ayahnya, dan juga hubungannya dengan Laban, mertuanya terjadi masalah. 1. Esau menjual hak kesulungan kepada Yakub. Kejadian 25 ayat 31-34. 2. Yakub menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat anak sulung yang seharusnya diberikan kepada Esau. Kejadian 27 ayat 1-29. 3. Laban, pamannya menjadi tidak suka kepada Yakub karena semua anak kambing dombanya menjadi milik Yakub. Kejadian 30 ayat 31-43. Tindakan Yakub tersebut menjadikan ia berdosa kepada Tuhan dan dibenci oleh Esau, kakaknya. Laban mertuanya juga menjadi tidak suka kepadanya sehingga ia harus pergi dari kampung mertuanya, pulang ke kampung sanak saudaranya, yang masih menyisakan persoalan masa lalunya dengan Esau. Di tengah pergumulan itu, Yakub pun bertemu seorang laki-laki dan bergulat dengannya dan dia menang. Selengkapnya bisa dibaca pada kitab Kejadian 32 ayat 24-32. Kalau kita lihat dengan cermat, pergulatan Yakub dengan seseorang ketika dia pulang ke kampungnya, secara tersirat mengandung petunjuk bagaimana keturunan Yakub yang disebut Israel akan mengalami pergulatan, yaitu bergumul dengan Allah dan manusia supaya mereka beroleh keselamatan. Yakub bergumul melawan Allah dan manusia menurut kitab Kejadian 32 ayat 24-32. Dalam kitab Hosea 12 ayat 3-6 dijelaskan. Ayat 2. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda, ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Ayat 3. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ayat 4. Ia bergumul dengan malaikat dan menang, ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Ayat 5. Yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya. Ayat 6. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Selain penjelasan tentang perilaku Yakub ketika masih hidup, dan nasihat yang diberikan Tuhan kepadanya, juga ada kata-kata tertentu yang sebenarnya mengandung petunjuk, seperti pada layar berikutnya. Kalimat-kalimat penting yang mengandung makna figuratif kepada Yesus, penyalibannya oleh orang Israel dan keselamatan dengan tersalibnya Yesus, beberapa abad kemudian. Beberapa kalimat yang memiliki makna figuratif adalah seperti di bawah ini. Seorang laki-laki bergulat dengan dia. Kejadian 32 ayat 24. Orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Kejadian 32 ayat 25. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kejadian 32 ayat 28. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kejadian 32 ayat 30. Dari kalimat-kalimat tersebut, terlihat bahwa seorang laki-laki yang terdapat di ayat 24 menggambarkan Allah dan manusia pada ayat 28. Pribadi ini menggambarkan Yesus. Dan di ayat 30, Yakub berkata, aku telah melihat Allah berhadapan muka, padahal di tempat itu hanya ada dia dan seorang laki-laki.
berarti laki-laki itu adalah Allah. Dengan demikian, laki-laki tersebut menggambarkan Yesus yang disebut anak Allah dan anak manusia. Laki-laki yang kalah bergulat dengan Yakub, Israel, adalah petunjuk bahwa Yesus tersalib atas desakan umat Israel. Melalui laki-laki tersebut maka nyawa Israel tertolong, yang artinya mendapat keselamatan. Pergumulan bangsa Israel kepada Tuhan adalah mereka telah lupa dengan Tuhan, tidak mengakui Yesus sebagai Mesias mereka, dan melakukan ibadah hanya menuruti perintah manusia yang dihafalkan. Pergumulan bangsa Israel dengan manusia adalah mereka dijajah oleh bangsa lain, dan dibenci oleh banyak bangsa. Nyawa Yakub tertolong pada ayat 30 menggambarkan bahwa, suatu saat bangsa Israel akan terselamatkan dengan penyaliban Yesus.